Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mukhtaratul Najibah dari kelas 1B Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singa Perbangsa Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai relasi dan fungsi. Seperti apa sih relasi dan fungsi itu? Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Relasi. Relasi merupakan hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain yang dinyatakan dengan struktur. Nah, relasi juga merupakan perkalian Cartesian antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain. Nah, misalnya di sini ada himpunan A, kemudian dikalikan dengan himpunan B, maka akan menghasilkan A, B, di mana A merupakan elemen himpunan A dan B merupakan elemen himpunan B. Relasi menghasilkan himpunan dengan pasangan berurut. Relasi biner antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan dengan notasi seperti ini. Nah, di sini maksudnya relasi merupakan himpunan bagian dari perkalian Cartesian antara himpunan A dan himpunan B. Kemudian, kalau misalnya kita menemukan simbol seperti ini, notasi seperti ini maksudnya A dan B merupakan elemen R, yang berarti A dihubungkan dengan B oleh R. Kalau misalnya notasi yang berikutnya, yang ini R dicoret, ini merupakan kebalikan dari notasi sebelumnya. Maksudnya, A dan B bukan merupakan elemen R, yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Selanjutnya ada penyajian relasi. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Diagram panah adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara dua himpunan yang disertai dengan tanda panah. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada relasi yang menyatakan kurang dari. Maksudnya seperti apa? Jadi 1 kurang dari 2, kemudian 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5, dan seterusnya. Kemudian, yang kedua ada diagram Cartesius. Pemasangan A ke B ditandai dengan sebuah titik yang koordinatnya ditulis sebagai pasangan berurutan A, B. Nah, himpunan yang pertama atau himpunan A itu ditulis berdasarkan sumbu X. Ya, jadi yang mendatar ini merupakan himpunan A. Kemudian himpunan B ditulis sejajar dengan sumbu Y. Misalnya di sini AD dan sate, di sini ada titik antara Ade dan sate, maksudnya jadi Ade menyukai sate, kemudian ini Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso, Dodo menyukai sate dan rawon, seperti itu. Kemudian penyajian relasi yang berikutnya adalah himpunan pasangan berurutan. Relasi dari A ke B dapat dinyatakan dalam pasangan terurut, contohnya seperti ini. Nah, yang bilangan yang ditulis pertama ini merupakan anggota dari himpunan A, dan yang ditulis belakangnya ini merupakan anggota himpunan B. Penyajian yang berikutnya yaitu dengan dalam bentuk tabel. Relasi A ke B dapat juga dinyatakan dalam bentuk tabel dengan menuliskan anggota himpunan dan pasangannya. Nah, himpunan yang asal atau himpunan pertama, himpunan A, itu ditulis di kolom pertama, dan kemudian himpunan pasangannya itu ditulis di kolom kedua. Kemudian penyajian yang berikutnya adalah matriks. Misalnya, R merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A, di mana A beranggotakan A1, A2, dan seterusnya sampai AM, dan himpunan B beranggotakan B1, B2, dan seterusnya hingga Bn. Relasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk matriks, yaitu seperti ini. Nah, cara penulisannya yaitu kita gunakan simbol angka 1 jika A dan B merupakan elemen R, dan angka 0 untuk A dan B bukan elemen R. Selanjutnya, penyajian berikutnya yaitu dengan graf berarah. Pada graf berarah, setiap unsur himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau simpul, dan tiap pasangannya terurut dinyatakan dengan busur. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita perhatikan di sini, busur dari
pangkal C ini menuju simpul C kembali gitu. Nah, yang seperti ini, busur yang seperti ini itu dinamakan dengan loop. Baik, yang selanjutnya ada relasi inverse. Setiap relasi R dari himpunan A ke himpunan B memiliki inverse. Dinotasikan seperti ini. Kalau misalnya kita biasanya menuliskan relasi itu A, B atau X, Y, maka bentuk inverse-nya itu adalah bentuk kebalikannya. Yang tadinya A, B kita tulis jadi B, A, kemudian yang tadinya X, Y menjadi Y, X. Dengan catatan, X dan Y merupakan anggota dari relasi tersebut. Kemudian, jika kita memiliki relasi dalam bentuk matriks, maka bentuk inverse-nya adalah bentuk transpose dari matriks tersebut. Selanjutnya, mengkombinasikan relasi. Misalkan kita memiliki himpunan A. Di sini beranggotakan A, B, dan C. Kemudian B beranggotakan A, B, C, dan D. Relasi R1 beranggotakan AA, BB, CC. Kemudian relasi R2 beranggotakan AA, AB, AC, dan AD. Maka, irisan dari R1 dan R2 itu merupakan anggota yang sama antara R1 dan R2. Kita perhatikan di sini, anggota yang sama antara R1 dan R2 yaitu AA. Maka, R1 irisan R2 adalah AA. Kemudian R1 gabungan R2. Maka kita gabungkan seluruh anggota R1 dan R2. Jika ada anggota yang sama, maka cukup kita tulis satu kali saja. Jadi hasilnya AA, BB, CC, AB, AC, dan AD. Selanjutnya R1 dikurang R2. Maksudnya anggota R1 yang tidak ada di R2, yakni BB dan CC. Selanjutnya R2 dikurang R1. Berarti ini kebalikan yang tadi. Anggota R2 yang tidak ada di R1, yakni AB, AC, AD. Selanjutnya, R1 beda setangkup dengan R2. Berarti ini adalah gabungan antara operasi yang sebelumnya, dua operasi yang sebelumnya, yakni R1 kurang R2 dengan R2 dikurang R1. Sehingga hasilnya BB, CC, AB, AC, dan AD. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan hubungan relasi khusus antara himpunan A dengan himpunan B, di mana himpunan A dipasangkan tepat satu ke himpunan B. Dinotasikan seperti ini. F memetakan A ke B. Syarat sebuah fungsi yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B, dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Sebuah fungsi sudah pasti relasi, tapi relasi belum tentu sebuah fungsi. Banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. NB di sini maksudnya adalah banyaknya anggota himpunan B, dan NA di sini merupakan banyaknya anggota himpunan A. Kemudian jika ditanya banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A, maka jawabannya adalah NB pangkat NA. NA pangkat NB. Di sini kita memiliki beberapa relasi. Kita lihat apakah ini termasuk fungsi atau bukan. Untuk gambar yang pertama, ini merupakan fungsi karena anggota A memiliki pasangan dan pasangannya tepat satu ke anggota B. Kemudian, untuk gambar yang kedua, ini bukan merupakan fungsi karena terdapat anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu Ki. Di sini Ki memiliki pasangan 4 dan 5. Selanjutnya gambar yang ketiga. Di sini juga bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan, yaitu R. Selanjutnya sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi injektif terjadi jika dan hanya jika fungsi F memetakan A ke B dengan setiap
Y elemen B hanya mempunyai satu kawan saja di A. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, fungsi surjektif. Pada fungsi f, memetakan A ke B dengan setiap Y elemen B mempunyai kawan di A. Maka f disebut fungsi surjektif atau onto. Contohnya seperti ini. Jadi, fungsi B ini, himpunan B memiliki pasangan semuanya. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini merupakan fungsi gabungan antara injektif dan surjektif. Biasanya, fungsi bijektif juga disebut dengan korespondensi satu-satu. Contohnya ini, di mana setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan B, mereka semua berpasangan dan memiliki hanya satu pasangan. Selanjutnya, ada fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan kebalikan dari fungsi itu sendiri. Jika f memetakan A ke B, di mana FA sama dengan B, maka bentuk inverse-nya adalah kebalikannya, yakni B ke A, di mana F inverse B sama dengan A. Dengan catatan, F dan F inverse harus bijektif atau korespondensi satu-satu atau invertible, agar fungsi kebalikannya dapat didefinisikan. Selanjutnya, fungsi konstan. Suatu fungsi f memetakan A ke B dikatakan fungsi konstan jika dan hanya jika ada satu elemen himpunan B yang menjadi bayangan dari seluruh himpunan A. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada operasi pada fungsi. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan dua buah fungsi. Nah, contohnya, diketahui fx sama dengan x tambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 4. Tentukan f tambah gx. Nah, penyelesaiannya, kita jumlahkan saja seperti biasa, x ditambah 2 ditambah x kuadrat dikurang 4. Maka akan menghasilkan x kuadrat ditambah x dikurang 2. Selanjutnya, perkalian dua buah fungsi. Misalnya di sini fx sama dengan x kurang 5, kemudian gx sama dengan x kuadrat ditambah x. Maka tentukan f kali gx. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita kali silang, x dikali x kuadrat, x pangkat 3, kemudian x dikali x, x kuadrat. Min 5 dikali x kuadrat sama dengan negatif 5x kuadrat. Kemudian negatif 5 dikali x adalah negatif 5x. Kemudian kita jumlahkan menjadi x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 5x. Selanjutnya ada pembagian dua buah fungsi. Misalnya di sini diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 4, maka gx sama dengan x ditambah 2. Tentukan f dibagi gx. Penyelesaiannya seperti ini. Dapat kita cari dengan menggunakan pemfaktoran, sehingga hasilnya x min 2. Operasi selanjutnya adalah fungsi komposisi. Dari dua jenis fungsi, fx dan gx, kita dapat membentuk sebuah fungsi baru, yakni dengan cara menggunakan sistem operasi komposisi. Operasi komposisi biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, ini disebut komposisi atau bundaran. Misalkan ada fungsi fx dan gx, maka berlaku g bundaran f sama dengan g fx, artinya fungsi f dimasukkan ke dalam fungsi g. Kemudian f bundaran gx, berarti fungsi gx dimasukkan ke dalam fungsi fx. Selanjutnya, kalau misalnya kita memiliki tiga fungsi, yaitu h bundaran g bundaran fx, maka fungsi fx terlebih dahulu dimasukkan ke dalam fungsi gx, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi h. Seperti itu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.